Boleh mode sujud dia itu cuma nempelin kening tanpa menempelkan hidung, atau sebaliknya cuma nempelin hidung tanpa nempelin kening. Terserah. Yang penting salah satunya antara kening atau hidung. Nah, ini menurut pendapat mazhab Abu Hanifah. Mereka berdalil dengan surat Al-Had ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, kalian rukuklah dan kalian sujudlah. Di situ kata Imam Abu Hanifah dan yang mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah ini, Allah itu cuma memerintahkan kita untuk sujud, enggak memperinci harus kening yang nempel atau harus hidung yang nempel. Berarti boleh asal salah satunya. Yang penting anggota wajahnya ada yang nempel. Karena Allah memerintahkan secara umum, secara makna, kalian sujud. Allah tidak memperinci harus nempel kening atau nempel hidung. Nah, ini pendapat mazhab Abu Hanifah. Pendapat ketiga, pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada dua pendapat kurang lebih dalam masalah ini. Dan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan la yajuzu illa an yasjuda ala jibhatihi wa anfihi ma'an jami'an. Kata Imam Syafi'i, salah satu pendapat beliau dan ini pendapat Imam Ahmad, tidak boleh sujud kalau tidak menempelkan kening sekaligus juga hidung. Harus ditempelkan itu, kening sama hidung harus ditempelkan bersamaan. Dan ini pendapat yang paling kuat. Kenapa seperti itu? Karena memang ada hadisnya Bukhari Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam ala jibha wa asyara bi yadihi ala anfihi wal yadain wa rukbain wa atrafil qadamain. Yang pertama, Nabi itu mengatakan, aku diperintahkan sama Allah Ta'ala. Berarti kalau diperintahkan kepada Nabi Muhammad, hukum asalnya juga diperintahkan kepada umatnya. Ketika sujud untuk meletakkan 7 anggota badan. Nah, beliau mengisyaratkan yaitu wajah. Wajah juga harus sama hidung. Kening juga harus sama hidung. Kedua tangan. Nah, kedua apa ini namanya ini? Lutut dan ujung kaki, ujung jari kaki itu wajib ditempelkan sesuai dengan perintah Allah. Jadi hukum asalnya pertama kan ada 7 kata Nabi SAW harus ditempelkan ketika sujud. Pertama wajah, nah kedua tangan, kedua telapak tangan, berarti 3 udah ya. Kemudian apa lagi? Kedua lutut, nah 5 sudah. Kedua ujung jari kaki 7 pas. 1 wajah, tapi wajah Nabi mengisyaratkan harus sama hidung, nggak cukup cuma kening. Kemudian harus 2 telapak tangan, 2 lutut, dan kemudian 2 ujung jari kaki. Itu harus ditempelkan ketika sujud, baru sujudnya itu bisa dikatakan sah. Dan pernah kejadian Rasul SAW benar-benar sujud dengan menempelkan kening dan hidung. Pernah Nabi kayak gitu. Ada hadisnya. Hadis Bukhari Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aitu asaratin wal ma ala jibhatihi ala jibhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arnabatihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah sholat bareng Nabi alaihi wasallam. Dan ketika selesai, aku ngelihat ada bekas tanah dan bekas air. Di zaman dulu masjid mungkin hujan bercampur becek. Apa dia itu ya? Nah, berarti dia ngangkat kaki. Sujud ngangkat kaki. Ada itu. Dia sujud, kepalanya dia tempelin, kedua tangannya dia tempeli. Tapi masalahnya ujung jari kakinya diangkat sama dia karena ngikutin game. Itu viral zaman dulu. Mungkin Ramadan sebelumnya itu. Atau kejadian kayak gini. Lagi sujud gatel kaki sebelahnya, digarut sama kaki kanan. Nah, kaki kiri gatel, digarut sama kaki kanan. Gimana Pak Ustadz?
Kan kata Rasul alaihi wasallam, Allah itu memerintahkan harus tujuh-tujuhnya nempel. Nah tapi kalau gatel gimana? Kalau gatel gimana? Apakah masih dianggap sah sholatnya? Umpamanya dia sujud sambil garuk ini bagian belakang dia, berarti kan bukan 7 anggota tubuh yang dia tempelkan. Atau dia sujud kaki kanannya garuk kaki kirinya, bisa jadi kayak gitu. Nah ternyata ini dibahas sama ulama, mengingat syaratnya itu harus 7-7-nya ditempelkan anggota badan itu ya. Ulama menjelaskan kayak gini, wa amma in kana fi asna'i sujud bima'na anna rajulan hakkathu rijaluhu masalan fahakkaha bir rijalil ukhra fahadha mahlu nazar qad yuqal innaha la tasihu salatuhu li annahu taraka hadha rukna fi ba'di sujud wa qad yuqal innahu yujzi'uhu li anna al-ibrata bil a'am wal aksar fa idza kana al-a'am wal aksar annahu sajidun 'ala al-a'da'i sab'ah ajza'u wa la hadha fa yakunu al-ihtiyat alla yarfa'u syai'an waliyasbiru hatta law asabathu hikatun fi yadihi masalan aw fi fakhidhihi aw fi rijlihi falyasbir hatta yakuma minas sujud. Kata ulama menjelaskan kayak gini. Kalau seandainya di tengah-tengah sujud kaki kanannya menggaruk kaki kirinya misalkan, atau bagian tubuh lainnya, tangannya misalkan, ini kan secara asal syaratnya tidak terpenuhi, kan harus 7 sesuai dengan perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Kalau dia ngangkat tangan berarti 6 yang sujud, kalau dia ngangkat kaki kiri berarti 6 juga. Ada ulama mengatakan nggak sah, sebagian ulama mengatakan nggak sah. Kenapa sebagian ulama mengatakan nggak sah? Karena tidak terpenuhi syarat. Nah, tapi ada lagi ulama mengatakan sah kayak gitu, tergantung dilihat kondisinya. Kalau dia ngangkat tangannya atau ngangkat kakinya cuma sebentar, misalkan dia sujudnya itu 20 detik katakanlah sujudnya, tapi dia ngangkat tangan kanannya untuk garuk punggung dia atau bagian belakang tubuh dia cuma 3 detik misalkan, itu masih dimaklumi karena mayoritas dia sudah sesuai dengan perintah mayoritasnya. Tapi kalau sebagian besar dianya misalkan sebagian besar waktunya ketika sujud dia mengangkat anggota salah satu tubuhnya, itu bisa nggak sah. Umpamanya dia sujudnya itu 20 detik. Nah, karena ikut-ikutan yang viral kemarin itu ngangkat kakinya itu 18 detik apa 15 detik misalkan, atau 12 detik misalkan, berarti mayoritas yang dia lakukan ketika sujud adalah tidak memenuhi syarat, yaitu harus 7 anggota badan. Sujud adalah tidak memenuhi syarat, yaitu harus 7 anggota badan yang wajib dia tempelkan. Allah alim bisawab. Jelas ya? Nah, singkat aja ya. Satu lagi, ada beberapa poin berkaitan dengan sujud. Tadi di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi mengatakan posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, yaitu ketika sujud. Maka kalian perbanyaklah berdoa ketika sujud. Ketika kita sujud, kita tidak boleh membaca Al-Quran. Ketika sujud nggak boleh itu membaca Al-Quran, karena ada dasarnya. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an wa sajidan. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, aku ini dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Nah gimana Pak Ustadz? Kadang-kadang kita baca doa dari ayat Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah misalkan gitu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan ayat ini. Sedangkan kata Nabi SAW nggak boleh baca ayat Al-Quran ketika sujud. Tapi itu kandungan maknanya doa. Boleh nggak kita kayak gitu?
Kata ulama, sebagian ulama mengatakan itu masih dibolehkan, dengan syarat saat itu dia itu meniatkan dirinya itu sedang berdoa, bukan sedang baca Al-Quran. Kalau niat dia saat itu membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran untuk berdoa, berarti dia dianggap berdoa. Tapi kalau niat dia baca ayat Al-Quran untuk memang baca ayat Al-Quran, misalkan mau nunggu imam baca dulu ayat misalkan, nah ini yang nggak boleh, tergantung niatnya. Karena kata Rasul SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan dia akan mendapatkan apapun yang dia niatkan. Nah itu salah satu penjelasan ulama. Ada lagi ulama dalam mazhab Syafi'i menjelaskan, Az-Zarkasi menjelaskan mahalul karoha ma idza qasada bihal qiraah fa in qasada biha du'a was-sana fayanbaghi an yakuna kama law qanata bi ayatin al-Qur'an ay fala yakuna makruhan. Itu makruh model kayak gitu, dia baca ayat Al-Qur'an makruh hukumnya. Nah itu. Tapi kalau dia meniatkan, memaksudkan dia membaca ayat Al-Quran itu untuk doa, untuk memuji Allah, maka boleh seperti itu. Allah alim bisawab, boleh ya. Itu kalau membaca ayat Al-Quran. Lebih amannya lagi, agak diganti dikit kalimatnya. Misalkan Rabbana atina diganti Allahumma, sama aja Rabbana tuh sama Allahumma diganti sedikit. Allahumma atina fid dunya hasanah, kalau mau lebih aman lagi. Tapi memang ada sebagian ulama mengatakan dibolehkan baca ayat Al-Quran dengan syarat dia meniatkan itu dia saat itu sedang berdoa. Allah alim bisawab. Nah yang terakhir ya. Banyak ditanyakan kadang-kadang masalah berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu. Berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia, sebagian ulama mengatakan dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena Nabi hanya memerintahkan kita untuk memperbanyak berdoa ketika sujud, tanpa membuat aturan apakah harus pakai bahasa Arab atau tidak boleh pakai bahasa Arab. Umum itu perintah Nabi, fa'aksirud doa, kata Nabi SAW, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Itu alasan pertama. Alasan kedua, salah satu contohnya misalkan ketika tasyahud akhir, Nabi memerintahkan summa yatakhayyaru minal mas'alati masya'ah, kalian minta apapun terhadap permasalahan yang kalian inginkan, minta A, minta B. Dan lagi-lagi Nabi tidak menghususkan, memperinci apakah harus menggunakan bahasa Arab atau dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa selain Arab. Seperti itu. Allah alam bisawab, saya lebih condong ikut pendapat ulama yang mengatakan dibolehkan dia berdoa ketika sujud atau selesai membaca doa tasyahud akhir dengan menggunakan bahasa selain Arab. Adapun alasan ulama yang mengatakan tidak boleh itu, alasan mereka sebagiannya, kita ini sholat dari awal sampai akhir itu pakai bahasa Arab. Dari takbiratul ihram itu kan bahasa Arab tuh, Allahu Akbar bahasa Arab. Sampai salam assalamualaikum warahmatullahi itu kan bahasa Arab. Dari awal sampai akhir itu bahasa Arab. Maka nggak boleh diisi dengan selain bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Palembang dan seterusnya. Nah kita katakan pendapat ini, yang dimaksud itu kalau zikir-zikir itu memang ada rangkaiannya dalam sholat, zikir atau doa ruku memang harus bahasa Arab, doa sujud memang harus bahasa Arab, baca Al-Fatihah, nah ini memang harus bahasa Arab. Tetapi kalau dia berdoa dengan menggunakan bahasa selain Arab boleh, karena nggak ganggu, asalkan doa rukunya sudah dia baca. Doa itu bukan rangkaian ibadah sholat, bukan, tapi tambahan, dibolehkan. Yang nggak boleh itu doa ruku, doa sujud diganti dengan bahasa selain Arab, itu nggak boleh. Allah alim bisawab. Nah, coba saya cari lagi poinnya. Nah, satu lagi saya tambah yang ini ya. Doa sujud itu macam-macam. Ini yang terakhir lah ini. Doa sujud itu macam-macam.
Ada yang redaksinya itu mengatakan subhana rabbil a'la. Ada, boleh kayak gitu. Itu riwayat Muslim. Ada mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jazakallahu. Ini boleh juga kita pakai doa ini. Ini hadis Bukhari Muslim. Kalau kita berdoa ketika sujud dengan menggunakan redaksi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, boleh, karena hadisnya sahih Bukhari Muslim. Atau kita milih dengan teks yang lain ketika sujud dalam membaca doa. Doa sujud ya. Dijelaskan di hadis Muslim. Subuhun kudus Rabbul malaikati waruh. Nah, itu hadis Muslim, boleh. Hadis yang lain juga hadis Ahmad, Nasai, dan ini disahihkan oleh ulama. Boleh juga ketika kita sujud subhana zil jabarut wal malakut wal kubriya wal azamah. Nah, boleh kayak gitu. Atau boleh juga kita mengucapkan doa ketika sujud Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis Muslim. Itu boleh. Berarti kurang lebih yang saya catat ini ada 5 macam-macam doa sujud. Boleh nggak Pak Ustaz digabung? Nah, digabung semuanya misalnya ya. Doa pertama dilanjutkan doa kedua sampai doa kelima. Nah itu ya. Kalau menurut Imam Nawawi dibolehkan. Menurut Imam Nawawi ya, dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan. Asal syaratnya tidak memberatkan jemaah. Nah lamunnya imamnya ini. Ternyata dia membaca variasi doa ketika sujud. Kalau tidak memberatkan jemaah, silakan. Gitu. Yang jelas dalam pendapatnya Imam Nawawi, mazhab Syafi'i, dibolehkan menggabungkan berbagai macam doa ketika sujud. Allah a'lam bishawab. Nah, tadi kan syaratnya seperti itu. Kita ini sujud itu dalam sehari berapa kali? Alhamdulillah dikasih hidayah untuk sujud. Ada tata cara sujud yang maksimal pahalanya, ada. Yang sempurna, ada itu. Walaupun itu sunnah hukumnya. Gitu ya. Sebagian sunnah hukumnya memang. Cara sujud seperti ini, inilah yang sempurna. Kata ulama menjelaskan. Yang pertama menempelkan dahi dan hidung di lantai. Memang ulama tadi beda pendapat ya. Tuh. Ini yang pertama. Kemudian cara kedua, supaya sujud kita ini lebih mendapatkan pahala kalau kita menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah SAW berkaitan dengan tata cara sujud yang lebih mendekati sempurna. Kalau sujud itu meletakkan kedua tangan di lantai, tapi sejajar dengan pundak atau telinga. Nah itu dapat pahala itu, mau kayak gitu. Kita sujud nih, sujud kita letakkan tangan kita di lantai, sejajar sama pundak kita atau telinga. Itu dapat pahala itu. Karena memang ada hadisnya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh ulama. Tsumma sajadah fa amkana anfahu wa jibhatahu wa naha yadayhi an janbaihi wa wada'a kaffaihi hadzwa mankibaihi. Nabi itu ketika sujud meletakkan hidung dan keningnya. Banyak banget riwayat hadis yang mengatakan Nabi kalau sujud menempelkan kening dan hidung. Tapi tangannya, kedua tangan Nabi sejajar dengan kedua pundak. Ini ada hadisnya. Tinggal milih kita, mau sejajar dengan kedua pundak dapat pahala. Itu lebih sempurna. Atau mau sejajar dengan telinga, ada juga hadisnya. Hadis riwayat Ahmad. An Wa'il al-Hadrami annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina sajada wa yadahu qaribatani min udhunaihi. Hadis riwayat Ahmad dan ulama menilai hadis ini sahih. Wa'il bin Hadrami radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah melihat Nabi sujud dan kedua tangan Nabi itu sejajar dengan kedua telinganya. Tinggal milih kita. Mau kita dapat pahala sunnah, tangan kita sejajarkan dengan pundak, apa dengan telinga. Kalau enggak kedua-duanya gimana Pak Ustaz? Pala sini misalkan. Nah, ada model kayak gitu.
Sah tetap, asal ditempelin, kedua telapak tangan tempelin, hidung sama kening tempelin, kedua lutut tempelin, kedua ujung jari kaki tempelin. Tapi kalau mau dapat pahala lebih, letakkanlah tangan kita ketika sujud sejajar dengan pundak atau telinga kita. Lebih dari itu, nah kayak gini misalkan, masih sah, Bapak, masih sah. Itu ya, masih sah. Yang nggak boleh itu sujud menempelkan siku. Jangan, dilarang kita sujud seperti anjing kata Rasulullah SAW yang menempelkan siku. Nah itu. Nah kemudian tambahan pahalanya ketika sujud, jari-jari tangan kita itu dirapatkan ketika sujud dan menghadapkan ke arah kiblat. Nah ini dirapatkan. Tapi kalau agak miring gini, nah masih sah gini sujudnya. Katakan masih sah. Asal syarat minimalnya tadi ditempelkan kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua jari, ujung jari, kening sama hidung, masih sah. Tinggal kalau mau lebih tambahan pahala, dirapatkan jarinya ketika sujud dan dihadapkan ke arah kiblat. Iya itu ya. Yang kemudian selanjutnya, siku tadi diangkat, jangan ditempelkan. Siku itu diangkat dan tidak ditempelkan ke perut sini. Nah itu. Tapi lihat-lihat kalau kita berjamaah jangan terlalu lebar. Nah misalkan gini, memang sunnahnya kita jangan tempelkan, tapi jangan terlalu kita ini misalkan terlalu lebar membuka siku tadi. Nah gini misalkan, keganggu orang sebelah kita. Seperti itu ya. Ada hadisnya, hadis Bukhari. Fa idza sajada wa da'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima. Nabi itu kalau sujud, tangannya itu, sikunya itu tidak ditaruh di lantai dan tidak dirapatkan sikunya itu ke bagian tubuh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian kalau pengen dapat tambahan pahala yang lain ketika sujud, kedua tumit dirapatkan, tumit kaki dirapatkan. Nah, jari-jari kaki ditekuk menghadap kiblat. Itu sunnah itu hukumnya. Walaupun nggak wajib, sunnah itu. Walaupun dia nggak nempelin tumit tetap sah, asal syaratnya 7 anggota tubuh tadi ditempelin. Tapi kalau mau tambahan pahala, sekali lagi tumit dirapatkan. Jari-jari itu ditekuk menghadap kiblat. Karena memang ada hadisnya, hadis Baihaqi, hadis dari Hakim dan disahihkan oleh Imam Zahabi. An Aisyah qalat faqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi fawajadtuhu sajidan rasan akibaihi mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu saat aku kehilangan Nabi. Mana Nabi? Padahal tadi Nabi berada satu ranjang dengan Aisyah. Maka ketika aku cari, kata Aisyah, aku dapati Nabi sedang sujud. Nah itu kata Aisyah, sedang sujud. Tapi posisi sujudnya itu 2 tumit beliau rapatkan dan ujung-ujung jari kaki beliau hadapkan ke arah kiblat. Itu hukumnya sunnah. Allah a'lam bishawab. Nah semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Inilah tentang tata cara sujud. Semoga aktivitas kita ini ketika sujud bisa menambah pahala kita. Rugi kita kalau kita nggak menjalankan sunnah ketika sujud. Karena setiap saat kita sholat itu sujud, dan kita sholat itu mengharapkan dapat pahala. Maka tadi yang telah disampaikan, yang penjelasan ulama tadi, sebisa mungkin kita amalkan. Tumit dirapatkan, ujung jari kaki dihadapkan kiblat, begitu juga telapak tangan, jari-jarinya dirapatkan menghadap kiblat dan yang lainnya. Allah